Justru haram mengucapkan selamat Natal, datang perayaan Natal, beli atribut Natal, pakai pakaiannya tidak diperbolehkan. Berarti ada Allah, ada Tuhan Yesus. Ini loh permasalahannya di situ. Berarti kan selamat Natal bonus neraka. Mau? Kenapa umat Islam ini kok tidak sungkannya ya sama Allah tapi sama manusia? 31 Desember tidak identik dengan malam tahun baru. Pakai pakaiannya tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wakaf dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali lagi di Wakaf TV. Dan sekarang saya sedang berada di Solo. Tepatnya di mana ini Ustaz ya? Di Masjid Umar bin Khattab Nusukan Solo. Dan kita sedang bareng-bareng sama komunitas Hijrah Al-Jami Solo Utara yang sedang melaksanakan kegiatan bakti sosial ya saja. Ya, pengajian dan bakti sosial. Pengajian dan bakti sosial tepatnya di tanggal 25 Desember. Pas ya, Natal. Pas Natal ya. Bukan dalam rangka Natalan. Ya. Bukan Natalan di baut pengajian ya, bukan. Tetapi kita ingin mendakwakan bahwa tanggal 25 Desember ini tidak selalu identik dengan Kristen. Tapi tanggal 25 Desember ini adalah milik kita semua yang masing-masing warga negara Indonesia berhak ya untuk tidak mengucapkan berhak untuk tidak mengucapkan selamat Natal, dan tidak wajib, tidak sunnah juga mengucapkan selamat Natal saja ya. Justru haram. Justru haram mengucapkan selamat Natal, datang perayaan Natal, beli atribut Natal, pakai pakaiannya tidak diperbolehkan. Bukan hanya sekedar kenapa sih nggak boleh, tapi ini ada kaitannya sama akidah. Nah ini tadi pagi itu saya tuh baru dapat WA Ustazah dari Wakif nanya tentang mengucapkan selamat Natal karena atasannya beliau itu semuanya orang-orang Kristen. Saya langsung meneruskan apa yang Ustazah sampaikan. Kalau mengucapkan itu berarti menyelisihi. Betul. Mengucapkan selamat Natal, nampaknya sih cuma mengucapkan, kenapa sih nggak boleh? Nah, ketika kita mengucapkan selamat Natal, berarti selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Nah, sementara kita umat Islam itu dari yang kecil sampai yang tua, itu kan apa Quran surat Al-Ikhlas. Nah, sebetulnya surat Al-Ikhlas itu luar biasa kalau kita merenungkan. Bagaimana Allah itu sudah membentengi kita. Ya, bahwa yang kita sembah, yang kita imani itu hanya Allah yang esa. Nah, ketika kita mengucapkan selamat Natal, berarti ini sudah kesekian kali saya sampaikan. Berarti ada Allah, ada Tuhan Yesus. Ini loh permasalahannya di situ, menyekutukan Allahnya ini loh. Ya. Ingat Quran surat Al-Bayyinah loh. Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Orang menyekutukan Allah itu sama dengan musyrik. Orang musyrik itu tempatnya di neraka jahanam. Berarti kan selamat Natal bonus neraka. Mau? Nah, itu permasalahannya itu. Dan saya gini ya Mas Hendrik ya. Saya setiap kali menyampaikan selamat Natal, menyampaikan tentang Natal, itu saya merinding. Oh gitu. Ya. Satu merinding, kedua itu rasanya apa ya? Kayak pengen nangis gitu ya. Kenapa umat Islam ini kok tidak sungkannya ya sama Allah, tapi sama manusia? Nah ini loh, habluminallahnya rusak dalam rangka urusan habluminanas. Ini dia. Seharusnya kan habluminallah lebih utama. Iya, habluminallah lebih utama. Karena kan kita hidup karena Allah, kita pakai fasilitasnya Allah.
Bahkan kita meninggal pengen masuk surganya Allah. Nah, mestinya kan tunduk, patuh, taat, bergantungnya sama Allah gitu. Tapi kenapa kita menjaga perasaan tetangga? Nah, ini dia. Dan itu yang saya lebih prihatin, mereka justru Islam sejak lahir begitu. Nggak enak sama tetangga. Padahal kan di Quran surat Al-Fat ayat 29 itu kan jelas. Muhammad itu utusan Allah, orang yang bersama dia tegas terhadap kafir, berkasih sayang sesama mukmin. Nah, kita yang menyampaikan nggak boleh mengucapkan selamat Natal ini dimusuhin, dibilang intoleran. Itu. Berarti kan ini kan kaitannya kan sama Islam moderat itu ya. Ya, ini saya beberapa hari yang lalu dapat video, cuman nggak dijelaskan di mana tempatnya. Itu ada sholawatan tapi pakai topi Sinterklas. Nah, ini kan moderasi beragama yang kebablasan ini. Ya, tujuan moderasi beragama mungkin tidak seperti itu, tapi kemudian kebablasan. Satu, pluralisme agama, menyamakan semua agama. Ini betul-betul racun ini, betul gitu. Dan kita ini kan sampai diarahkan ke lubang biawak saja, nurut aja. Ini. Nah, makanya saya apapun ya, karena dakwah itu kan memang ada resiko ya. Nah, saya masih ingat beliau Ustadz Abu Bakar Ba'asri itu menyampaikan dakwah tauhid itu pasti ada yang nggak suka. Pasti itu banyak. Pasti ya. Justru disitulah apa namanya dakwah itu yang sebenarnya itu gitu loh. Nanti kalau banyak, misalkan gini, kita sedang berdakwah, terus banyak yang suka, itu kita harus berhati-hati ya. Hati-hati. Jangan-jangan kita mengikuti maunya audiens. Gitu. Ya, jangan-jangan kita mengikuti maunya audiens gitu. Kadang-kadang kan ketika saya ceramah ya, ceramah menyampaikan nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Itu ada ibu-ibu yang ngomong yang ngegrundel. Itu aja nggak boleh. Gitu. Mau ngucapin selamat Natal aja nggak boleh, grundel dia gitu loh. Ada gitu. Lebih aneh lagi gini, lucu gitu. Ibu-ibu kalau misalnya dapat undangan selamat Natal, ibu besok datang ya tanggal 26 perayaan Natal. Jawabnya gimana? Insya Allah. Ini kan naif sekali. Insya Allah datang lah itu loh. Nah, ini apa? Padahal dia datang itu dalam rangka ingin mengakui. Iya, kedatang itu kan berarti mengakui. Sebuah pengakuan. Kalau orang Jawa bilang mangayu bagyo. Nah, itu loh. Ikut di dalamnya. Nah, dan ucapan Natal itu bukan hanya sekedar ucapan. Maksud sih cuma mengucapkan selamat Natal nggak boleh. Selamat Natal itu sekarang gini aja, kita umpamakan. Mas Hendrik dikasih ayam. Tapi yang menyembelih tidak dibacakan dalam nama Allah, tidak baca basmalah. Seperti waktu saya masih Kristen gitu ya. Kalau motong ayam itu saya motong, gitu. Main potong aja gitu. Dan tetangga yang Muslim tahu nggak mau, gitu. Nah, baru setelah ibu saya manggil tetangga yang Muslim minta tolong dipotongkan baru mau. Nah, jadi ucapan basmalah tadi kan merubah yang haram menjadi halal. Lah, ucapan selamat Natal merubah ini tadi. Iya kan? Ketika kita mengucapkan selamat Natal merubah yang iman menjadi kafir kan? Berarti harus ada tulang. Iya. Makanya kan saya bilang sama ibu-ibu toh, yang sudah terlanjur mengucapkan selamat Natal, bahasa Italinya tobato. Itu banyak sekali ya Ustaz ya memang. Jadi terkait dengan memang tanggal 25 Desember ini kan saya lihat banyak sekali relawan-relawan ini memeriahkan acara ini gitu Ustaz ya. Dan apa namanya? Ini kan dalam rangka kita sebenarnya kita itu ingin menormalisasi umat muslim yang di tanggal 25 Desember itu, yang biasanya kalau saya dapat informasi di sekitaran sini itu juga ada kegiatan yang sama tapi dari jadi Kristen. Mereka Kristen itu biasanya menjelang Natal dan pas Natal itu ada baksos. Jadi bakso dalam rangka Natal ya bagi sembako,
Bahkan mereka itu juga pakai kesehatan, pakai bekam seperti itu. Maka kan saya punya kenalan, beliau itu salah satu pengurus PHBI ya. PBI, pengurus PBI. Beliau ketika ngetes untuk mendapat sertifikat sebagai pembekam, itu ditanya bisa enggak ngaji, hafal hadis enggak itu, karena apa, pernah kecolongan gitu. Dan saya punya teman saya itu guru agama Katolik ya, beliau jadi pakai iridiologi, pakai bekam seperti itu. Padahal agama Katolik. Iya, itu. Sudah jadi masuk situ. Mereka itu bagaimana ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya kan di dalam Kristen kan, aku mengutus kamu seperti seekor domba ke kawanan serigala. Domba ke kawanan serigala. Nah kan kalau nggak punya taktiknya kan diterkam serigalanya. Hendaklah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati. Ya udah, kasih baksos, kesehatan. Cerdiknya memanfaatkan Natal. Ini mereka tidak langsung bilang yuk kamu masuk Kristen, enggak. Tapi bagaimana mengenalkan ini loh kehidupan Kristen. Atribut-atribut Kristen, simbol-simbol Kristen. Bahkan anak-anak muda, ya kemarin di Mr. DIY, beli hiasan Natal. Nah, itu dengan ininya aja, dengan entengnya aja gitu. Bahkan kita melihat di satu tempat gitu ya, enggak enak menyebutkan. Itu anak-anak muda ikut nyanyi jingle bell, pakai jilbab. Gitu loh. Nah, ini artinya apa? Mereka itu kamu enggak langsung masuk Kristen enggak. Tapi bagaimana mengikuti milah mereka. Milah kan tidak selalu pindah agama, tapi gaya hidup. Kebiasaan seperti itu. Kan seperti lagu Jingle Bell, itu kan Wish You Merry Christmas. Itu banyak yang di kalangan umat Islam itu familiar banget. Iya, betul. Nah ini mesti kita jelaskan. Sekedar nyanyi pun nggak boleh, karena itu berkaitan dengan akidah. Bayangkan ya, astagfirullahaladzim gini ya, saya mohon ampun sama Allah, ini hanya untuk contoh ya. Ketika umat Islam itu ikut Natalan karena sembako, terus dalam perayaan itu ada lagunya begini, Yesus selamat datang Yesus Tuhanku. Ini kan sudah berarti kemurtatan, Thomas. Ya, betul. Nggak sadar itu ya. Nggak sadar. Ini makanya pemirsa Wakaf TV, tolong dong beritahu. Pokoknya beritahu saudara kita Muslim sebanyak-banyaknya sudah. Ya, lagu-lagu We Wish You Merry Christmas, kemudian Jingle Bell, terus selamat datang Yesus Tuhanku tadi, Yesus anak Daud. Terus kemudian Noel, itu Natal, itu lagu-lagu Natal, lagu-lagu gereja, gitu loh. Jadi memang kalau kita kemana, ke hotel, ke pertokoan, ya hari-hari ini kan lagunya lagu Natal, itu seperti kita terhipnotis. Betul. Itu seperti masuk bener, gitu. Ya, saya hanya kemarin saya ke Semarang itu, saya naik travel, saya naik Aragon. Itu Aragon itu nggak ada atribut, karena Aragon itu kan milik Haji Bandung. Ya, jadi nggak ada lagu Natal, nggak ada atribut. Tapi saya pulang pakai travel yang lain, ada lagu Natalnya kenceng. Ya, jadi mereka di tempat umum pun seperti itu. Di Solo, nanti kalau kita jalan-jalan ke Solo, dari Ngeladak sampai ke depan balai kota itu ada pohon Natal, ada center class dan lain sebagainya. Ini orang supaya familiar aja, pada foto selfie pakai jilbab. Nah, ini biar seolah-olah menormalisasi. Nah, padahal Rasul kan menyampaikan barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Itu mutlak loh ya, sebetulnya hadisnya ya.
Iya. Nggak ada yang menyangkal, nggak ada yang mengganti. Iya. Padahal kalau murtad itu apa, emas sebesar dunia itu tidak bisa untuk apa ya, mengganti, itu nggak bisa itu. Emas loh ya. Iya, emas sedunia loh. Ya, itu. Misalnya untuk mengganti karena dia murtad itu nggak bisa. Makanya ini yang memprihatinkan, ya alhamdulillah lewat Wakaf TV ini kan kita bisa menyampaikan kepada umat, ya, kepada umat bahwa Islam secara kafah itu ikhlas menerima ajaran Islam itu tanpa reserve loh ya, ikhlas betul. Apa yang dari Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang Allah, ikhlas kita menerima. Meyakini dulu bahwa apa yang dari Allah itu pasti baik, pasti benar, pasti menyelamatkan. Itu. Jadi tidak hanya sekedar masuklah kamu ke dalam Islam, tapi di situ secara kafah. Berarti ikhlas dengan sepenuh hati saya menerima Islam itu. Ini termasuk untuk para mu'alaf, saya sampaikan. Jadi ketika sudah berhijrah, ya totalitas. Jangan kakinya berdiri di dua tempat. Masih banyak tuh. Masih. Jadi kemarin itu masih ada yang gimana toh Us, kan keluarga saya masih Natalan, saya disuruh pulang, maksud saya nggak pulang. Nah ini, ya. Nah harus tegas tadi. Ketika saya sudah berhijrah, ya sudah, saya tidak datang Natalan. Harus tegas. Tegas. Seperti Umar bin Khattab. Ya. Sebetulnya sudah banyak contoh ya. Cuman ini tadi perlunya pembelajaran. Makanya kenapa pengajian ini diadakan? Itu tadi seperti saya sampaikan. Tidak boleh. Sudah tegas menyampaikan. Tidak boleh, pokoknya tidak boleh. Haram. Udah tegas. Ya kalau A ya A. Iya. Jadi kalau saya memang tidak suka menyampaikan itu apa ya, pakai perumpamaan, enggak. Tidak ya tidak. Tapi kemudian kita jelaskan kenapa sih tidak bolehnya itu. Supaya mereka juga paham, oh ternyata kalau saya melakukan itu side efeknya seperti ini. Dan baksos ini juga kita menunjukkan bahwa kita umat Islam itu mampu. Betul. Mampu. Betul. Gitu loh. Ya, betul. Umat Islam itu peduli. Betul. Yang para ahli itu peduli. Betul. Nyatanya ada yang ini sayur, iya. Itu jadi iya, jadi bahwa kita tuh mampu ya, gitu ya. Itu seperti itu. Berarti tinggal kita menggerakkan ini. Nah, makanya ini para ahlinya itu jangan pelit. Ya, setuju saya. Ya, jangan pelit. Karena apa? Luar biasa kan pahala yang didapat. Membentengi, iya, membentengi mereka tidak ikut Natal supaya tidak murtad ini loh. Berapa juta sih keluarnya? Tapi berapa pahala yang didapatkan? Itu. Makanya apa ya Mas? Gimana wakaf, sedekah itu jadi lifestyle. Nah itu gaya hidup ya. Bahwa sedekah, wakaf itu menyenangkan gitu loh. Kalau orang Kristen bisa nyanyi upahnya besar di surga lah, dengan wakaf, dengan sedekah itu upahnya besar di surga. Padahal mereka itu kan salah jalan. Tapi mereka semangat loh. Iya. Semangat untuk sedekah di jalannya mereka gitu. Kita yang sudah pasti benar kok masih ragu-ragu gitu loh. Nah itu dia, makanya kan tolabi ilmi ini loh. Tolabi ilmi ini saya pikir ya monggo lah, mau diberi materi masalah sholat monggo silahkan. Tetapi ini tadi loh, bahwa di jalan Allah itu nggak ada ruginya. Apapun yang kita lakukan di jalan Allah itu nggak ada ruginya. Sedekah, kelihatannya kita ngasih orang lain, padahal kembalinya ke kita. Itu. Niat saja sudah dicatat. Nah ini perlu penyadaran. Gitu. Orang Kristen gini, pendeta itu selalu bilang, seorang pendeta dia tidak hanya khotbah, tapi dia motivator. Dia bilang gini, berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan butuhkan, maka kebun anggurmu akan berlimpah. Itu. Nah, mereka yang bertuhan kepada Tuhan yang salah saja, yakin
Nah, sementara kita bertuhan pada yang sebenar-benarnya Tuhan. Nah, ini harus kita yakinkan. Karena saya punya pengalaman, Mas Hendrik. Jadi, ketika 2003, orang tua saya meminta seluruh harta pemberiannya. Ya. Saya ketika itu uang saya tinggal 10.000. Ya, uang 10.000. Padahal saya harus mengembalikan sekian puluh juta. Ya, toh. Ketika itu umur keislaman saya baru 4 tahun. Agustus 2003. Ketika dikatakan kembalikan seluruh pemberian kami, saya bilang insya Allah saya kembalikan. Ini kan niat. Ya, betul. Sebetulnya niat ini sedang dalam rangka menolong agama Allah. Menolong apa? Tetap pada tauhid yang benar. Yakin pertolongan Allah. Ya. Ketika saya ditanya, kamu dapat uang dari mana? Saya bilang saya punya Allah yang maha kaya. Ya. Ketika disuruh membuktikan, buktikan. Bismillah, insya Allah. Ketika itu saya tidak berpikir saya dapat uang dari mana. Tapi saya yakin pertolongan Allah ini loh. Jadi ketika kita itu Asmaul Husna, jangan hanya ngapalin Asmaul Husna, tapi betul-betul ini merasuk. Gitu. Ketika kita bilang ya Rahman, ya Rahim, betul-betul yakin punya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Bahwa Allah itu tidak akan membiarkan. Nah, saya masih ingat itu hari itu Senin malam di bulan Agustus, saya lupa tanggalnya ya. Jam 11 malam. Dan saya kemudian setelah itu apa? Karena saya nggak punya selain Allah, saya nggak punya siapa-siapa yang bisa menolong saya. Saya kan di dalam Quran surat Toha itu sholat dan sabarlah. Kami tidak minta, kami yang memberi. Ya saya ketika itu sholat, curhat sama Allah, curhat dengan Allah gitu. Habis sholat, saya telepon sama Ustadz. Ustadz, saya punya masalah gini-gini. Ustadz hanya ngendiko, istiqomah ya Bu Dewi, jangan tinggalkan Islam. Iya Ustadz. Nah, Senin. Selasa malam nih, ada mobil berhenti di depan rumah saya. Ada ibu-ibu datang. Ini rumahnya Bu Dewi, iya. Bu Dewi, saya disuruh Ustadz ke sini. Ini ada ahninya minjemi Bu Dewi 100 juta. Jangka 1 malam loh. Masya Allah. Nah, makanya ini tadi loh, niat kita menolong agama Allah, Allah melihat kesungguhan. Itu loh. Dan niat tadi nggak mau saya kenal. Betapa pahala dia luar biasa. Saya bisa mengembalikan harta orang tua saya. Saya tetap Islam. Saya berdakwah. Bayangkan saya yang istilahnya kalau secara fisik mungkin berlelah-lelah kemana-mana, beliau ini dapat pahala terus loh. Betul itu. Iya kan? Sampai sekarang masih. Masih terus. Bayangkan, saya ngisi pengajian kemana-mana, beliau tidur di rumah, dapat apa nggak enak. Nah ini yang perlu disadarkan bahwa di setting Allah jadi orang kaya itu jangan pelit, gitu loh. Betul. Pahalanya ngalir tidur enak tidur, sementara yang menerima itu sedang berlelah-lelah. Kalau wakaf Al-Quran ya berlelah-lelah baca Al-Quran, dia ini tidur dapat pahala. Yang wakaf untuk kapal ya, dia tidur, kapalnya kena ombak, dia dapat pahala loh. Belum yang sakitnya itu sembuh, dapat pahala lagi. Ini Mas, yang terang apa? Dengan tadi apa yang kita lakukan, wakaf Quran, wakaf lewat kapal, kemudian air dan lain sebagainya, itu sebetulnya itu semua dalam rangka membentengi umat Islam. Bahwa umat Islam ini peduli, bahwa umat Islam ini mampu, gitu loh. Saudara kita Muslim yang lemah dalam segala hal ini bisa melihat, oh ternyata, gitu. Itu yang perlu kita sadarkan. Maka momentum Natal ini ya kita gunakan bukan kok dalam rangka wah kita menyambut Natal, enggak. Bahwa kita tuh hari apa aja pokoknya kita lakukan. Gitu. Ya kan? Tapi yang pasti adalah kita ingin mendakwahkan atau mensiarkan kalau tanggal 25 itu tidak selalu identik dengan Natal. Iya. Gitu ya? Tidak identik dengan Natal. Termasuk 31 Desember tidak identik dengan malam tahun baru. Ya, itu. Bisa gunakan malam tahun barunya untuk kegiatan-kegiatan kajian. Iya. Kemudian banyak sekarang yang kayak camping syariah gitu. Iya, camping sekarang. Quran seperti itu. Iya, enggak masalah. Tepat di
Natal ataupun Ya, tepat di tahun kita baru. gini aja, ngepasi itu hari libur, itu aja. Ini kan libur tanggalan merah. Ya udah, kita manfaatkan aja tanggalan merah itu, gitu aja. Iya toh, semua pada libur kita manfaatin aja gitu. Nanti mau rekreasi silahkan, tapi kita manfaatin. Ada liburnya bermanfaat, Betul. gitu. Nah, terkait dengan ini Ustazah, apakah ini termasuk kegiatan ini ya? Termasuk pencegahan, mitigasi atau memang perlawanan gitu saja? Dua-duanya. Dua-duanya. Pencegahan dan perlawanan, karena Solo Utara ini Luar upaya biasa. kristenisasinya luar biasa. Seperti apa saja kalau boleh tahu? Kenapa? Seperti apa kalau boleh tahu? Ya mereka lewat, kan Solo Utara itu kan sosial ekonominya ya banyak yang menengah ke bawah. Nah lewat situ ya. Jadi lewat bantuan sosial mereka akhirnya diajak ke gereja gitu. Kemudian tahun berapa ya, pernah dari gereja itu ada yang melakukan bedah rumah juga, seperti itu. Itu lembaga atau Dari gereja, Oh, dari gereja. gereja-gereja besar. Di sini kan di Solo itu ada GBI Keluarga Allah, itu gereja yang besar itu. Oh, yang besar. Iya, itu besar. Dan banyak orang Islam yang ketarik ke sana. Sayang sekali ya. Iya. Dan mereka itu smooth, Mas. Jadi tahun 2000 berapa ya? 2000 saya habis operasi empedu itu 2002. 2002. Ya, 2002. Ya. Saya punya tukang pijet. Ya, terapi. Ya. Namanya Mbak Siti. Nah, Mbak Siti itu tadinya Islam. Oke. Ya. Awal-awal saya pijat sama dia, Islam dia. Kemudian kok di belakangan dia enggak Islam lagi. Saya tanya, "Kenapa, Mbak?" Dia bilang, suami saya kena PHK. Terus nggak kerja. Nah, yang kerja saya tuh pijet kerok gitu. Terus nah, tetangganya dia itu majelis gereja. Gitu. "Mbak, kamu tak bilang sama jemaat saya kalau pijet sama kerok ke tempat kamu ya." Nah, akhirnya kan dia melayani. Nah, lama-lama diajari tidak hanya pijet kerok tapi facial dan lain sebagainya. Dari situ kan dia penghidupannya meningkat. Hutang budi. Iya. Nah, ini tadi akhirnya masuk. Itu seperti itu contoh. Iya. Tapi cara ini bisa kita lakukan juga Loh, saja ya? sebetulnya bisa. Maka seperti ini kan, ada pengobatan lewat bekam. Iya toh. Nanti kalau dia mau berobat lebih lanjut kan tinggal tanya, saya datangnya kemana? Iya. Ya, sebetulnya masjid itu kan bisa, atau di masjid itu ada pengumuman, ya bagi yang sakit bekam ke sini, atau masjid bisa kerjasama dengan seperti PBI seperti ini, mungkin secara berkala 3 bulan sekali mengadakan seperti ini. Untuk ini sudah termasuk untuk pembentengan. Iya. Diumumkannya itu buat muslim dan non muslim. Iya. Silahkan datang. Iya. Gitu kan. Ada lagi gini, Mas. Jadi ibu itu jualannya apa ya? Kering tempe. Oke. Kering tempe. Terus punya tetangga Kristen, majelis gereja, pengurus gereja. "Bu, kering tempemu tak tawarkan di gereja." Jadi habis kebaktian itu kan biasanya ada bazar. Iya. Ini beli kering tempenya ini, akhirnya kan omsetnya banyak. Nah, karena omsetnya banyak, merasa hutang budi tadi. Iya. Nah, ini loh. Jadi sebetulnya ta'awun ya. Ini bisa kita kembangkan di masjid-masjid dalam rangka pembentengan tadi. Oh ya, saya paham ya. Berarti sebenarnya kan cara yang dilakukan itu ya sederhana saja ya. Sederhana saja. Kebutuhan masyarakat dipenuhi. Iya. Kemudian pelan-pelan ditarik. Iya. Maka gini loh, masjid yang punya halaman luas itu sebetulnya bisa dimanfaatkan. Misalnya untuk cuci sepeda motor. Iya toh, cuci sepeda motor. Ya, kajian sepeda motornya dicucikan.
iya. ganti oli. Oh, iya. Selesai kajian sudah beres. Beres. Betul ya. Kajian, kok badanku nggak enak, tak bekam. Selesai sambil kajian, pulang kajian bekam. Urut, pijit ya ada nih kan. Ini tinggal gimana ya menggerakkan ini loh. Ya, dan dibutuhkan kesadaran. Itu dia, kesadaran itu saja kesadaran tuh itu. sedang kita galakkan ini. Iya. Apa ya? Oke lah kita mungkin ada perbedaan ya, tapi perbedaan itu jadikan sesuatu yang indah. Betul. Saling mengisi. Betul. Maka tadi saya bilang di sambutan saya, pengajian silahkan datang. Jangan bilang ini pengajiannya Muhammadiyah, ini pengajiannya NU, ini pengajian kita umat Islam. Iya, nggak usah gitu ya. Iya. Nggak usah lagi ada sekat ya saja. Nggak usah. Buat apa juga kan? Iya. Seperti waktu kita di Lamongan kemarin kan pengajiannya itu antar elemen. Antar elemen. Iya. Dan itu indah gitu loh. Indah sekali itu pasti. Iya. Nah, ini yang perlu kita galakkan terus. Kalau misalkan seperti itu terjadi di mana-mana, Luar biasa. Itu orang-orang misionaris itu ketakutan mereka tuh Iya. sebenarnya. Makanya kan Islam bersatu takkan terkalahkan itu jangan slogan, tapi ayo kita buktikan. Betul. Itu. Betul sekali itu. Jadi kita buktikan, termasuk penyadaran kepada saudara-saudara kita yang masih mendukung masalah Natal ini. Nah, ini dia. Ya, itu perlu penyadaran, gitu. Dan saya mengajak kita yang punya potensi untuk menyadarkan mereka itu masuk aja, artinya sadarkan mereka. Itu dia. Sampai sekarang pun kita masih istiqomah nih, Iya. ya. Menyadarkan mereka lewat podcast ini. Iya, lewat podcast ini bahwa tolong menolong itu dalam kebaikan, bukan dalam kemungkaran. Nah, iya kan? Maaf saja yang masih jaga gereja pas Natalan, iya jaga saudara kita yang mau dimurtadkan. Itu dibalik ya. Iya. Jangan jaga gereja, tapi jaga saudara kita yang mau dimurtadkan. Bagaimana membackup? Ketika ada misionari, tadi ada info dari Sragen, dari petugas Expresso. Iya. Nah, jadi mereka itu anak-anak muda Kristen datang ke rumah-rumah itu ngobrol-ngobrol. Selanjutnya mereka memberikan buku-buku tentang Kristen. Nah, saya bilang, tolong nanti kalau ada jangan dengan emosi kemudian diusir dan lain sebagainya, jangan. Karena kita tuh minim bukti. Ya, difoto, diminta KTP-nya, difoto KTP-nya, kemudian diwawancarai kamu kesini ngapa, sehingga kita punya bukti fisik bahwa mereka melakukan kristenisasi itu. Karena kita selama ini minim data, kita hanya bilang ada pemurtatan di sana, tapi kita nggak punya data. Nah itu, ya. Jadi ada data. Jadi mereka masuk difoto aja. Ya walaupun ini rasanya pengen mukul, jangan dipukul dulu, tahan gitu. Nanti kalau kita mukul kita yang kena. Ya. Nah ini kita punya data, serahkan pada yang punya kewenangan. Nah, dalam hal ini MUI harus MUI FKUB itu harus turun tangan gitu ketika ada seperti ini, karena kan MUI FKUB ini sebagai payung gitu, jangan malah ada pembiaran. Iya. Toh kita melakukan hal tersebut, memfoto, mendokumentasikan itu dilindungi undang-undang. Iya. Karena yang melakukan aktivitas kristenisasi itu kan sebenarnya sudah melanggar undang-undang. Dia melakukan kristenisasi kepada orang sudah punya agama. Nah, makanya itu dilindungi undang-undang, itu nggak boleh. Iya. Makanya itu. Nah, makanya kayak himbauan maaf, Wakil Presiden bilang yang menghambat Natalan silahkan laporkan kepada saya. Sekarang kita balik. Yang melakukan kristenisasi, ayo gimana? Ayo gimana? Ada ini, iya. Yang melakukan kristenisasi, dia harus berani bilang seperti itu. Dia jangan hanya bilang yang menghambat Natalan laporkan kepada saya, tapi dia harus berani bilang yang mengajak umat Islam Natalan laporkan pada saya. Itu baru adil. Iya. Kalau seperti ini terkesan moderasinya kuat. Iya. Justru perlindungan pada satu sisi yang lain dikalahkan ini. Padahal moderasi itu kan
akarnya kan dari Kristen juga. Iya, seperti itu. Ini gimana? Jadi ya sudah, kita umat Islam artinya tolong menolong di dalam kebaikan, kita saling mengingatkan. Ya, Natal, tahun baru Masehi, Valentine Day, April Mop, Halloween, itu bukan perayaan kita umat Islam. Betul. Itu. Terutama kepada remaja-remaja nih, jangan sok gaul, ya. Kemudian boleh kepo, tapi tanya pada yang paham. Itu. Betul. Saya mendorong, ada kan kajian-kajian remaja, kajian-kajian anak muda yang membicarakan gaya hidup. Nah, Itu. Betina, kenapa sih nggak boleh ikut tahun baru Masehi? Kenapa sih nggak boleh ikut Valentine Day? Apa sih April Mop? Apa sih Halloween? Itu. harus pelajari dulu. Iya, itu harus. Karena ini Mas, kita kan ada lost generation. Ya. TK, SD, TPA. Selesai TPA. Nah, Harusnya ada kajian remaja. Di situ mulai dibicarakan bagaimana ketika kena virus merah jambu nih, mengelola hati. Kemudian hari raya itu harus disampaikan. Nah, karena ini di sini tidak ada, kosong. Yang ada kemudian medsos. Nah, sosialisasi itu akhirnya ikut-ikutan. Gitu. Makanya kita juga di sini ingin memeriahkan medsos juga nih Ustaz, dengan podcast seperti ini. Mudah-mudahan banyak remaja-remaja yang nonton video kita nih Ustaz. Jadi malam tahun baru Masehi itu ada kaitannya dengan Kristen. Tahun sebelum Yesus lahir disebut tahun sebelum Masehi, begitu Yesus lahir disebut tahun Masehi. Sehingga agama Kristen disebut agama Masehi. Mereka nggak salah kalau mereka merayakan, itu urusan mereka. Yang salah kita nggak sholat malah ikut-ikutan selamat tahun baru. Itu. Ya, itu salah. Ya. Kemudian tiup trompet itu budaya Yahudi. Ya, Yahudi memperingati tahun barunya dengan tiup trompet. Kalau kita panggilan ibadah itu azan, mereka dengan ditiupkan trompet. Ini mesti kita pahamkan karena banyak yang nggak paham. Iya, Ustazah ini. Iya. Mudah-mudahan ini video kita ini banyak yang share. Iya. Jadi tolong yang melihat ini kemudian di-share. Nah, ya. Nge-share aja sudah dapat pahala. Betul. Ya. Semakin banyak yang melihat, terutama kita menyelamatkan remaja-remaja kita. Itu. Hari ini kita berjuang. Betul. Memperjuangkan akidah umat Islam. Hari ini kita melakukan pembentengan. Jangan ada umat Islam dalam bentuk apapun mengikuti perayaan Natal. Kaitannya dengan akidah. Ya, kaitannya dengan akidah. Gini aja deh, pengen masuk surga apa enggak gitu, gampangnya. Pengen masuk surga ya taat sama yang punya surga gitu aja. Kalau enggak, mau masuk neraka atau enggak? Saja ini kebetulan kita BWA ini kan juga kerjasama dengan ini ya. Kita ingin membagikan Al-Quran ini secara simbolis kepada remaja-remaja sini nih. Nanti kita minta siapkan sama Mas Andi, sudah siap Al-Qurannya Mas Andi? Jadi ini sebagai langkah nyata kita Ustaz ya. Betul. Tidak hanya tidak hanya Al-Quran yang kita berikan, tapi juga kegiatan bekal, kerja dan lain-lain. Jadi gini Mas, saya merenung ya beberapa saat ini. Ketika satu surat dulu didalami ya. Quran surat Al-Ikhlas itu kan surat favorit. Betul. Dari yang kecil sampai yang tua. Itu betul-betul didalami. Itu bisa jadi benteng akidah betul. Diulang-ulang qul huwallahu ahad. Ya, dialah Allah yang Maha Esa itu satu. Ya. Meletakkan cinta di tempat yang benar. Berarti saya nggak boleh bilang dong sama manusia, aku cinta padamu, nggak boleh. Betul. Ya. Padahal anak muda kita nanti tahun baru ya yangku cintaku maihane ayang bebek. Nah ini ketika itu Quran surat Al-Ikhlas dipahami, maka ini bisa jadi benteng. Betul Ustaz. Ini. Dan itu kan surat ini loh yang ditakuti sama
jin-jin yang megang Iya, kursi itu. iya. Jin-jin kafir terutama itu. Makanya kalau ini betul-betul ya dikupas tentang qul huwallahu ahad ini loh. Satu. Yang satu itu maha segalanya. Ya. Meletakkan cinta di tempat yang nomor satu. Cinta yang nomor satu itu pada Allah. Ini bisa membentengi anak-anak muda kita dari pergaulan bebas. Seks bebas. Hamil di luar nikah. Ini. Nah, karena nggak paham, ya udah malam tahun baru kesempatan. Akhir tahun hadiahkan yang paling berharga. Lah itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kami mewakili Badan Wakaf Al-Quran menyerahkan Al-Quran dari para muwakif untuk remaja Masjid Umar bin Khattab. Ya, Quran ini bukan hanya sekedar buku, tapi ini petunjuk. Silahkan Al-Quran ini dipelajari, dipahami, dan dilaksanakan. Karena ini kalau pengen masuk surga, ini Google Map-nya menuju ke surga. Ya, jadi setelah menerima Al-Quran ini, harapannya adalah Al-Quran ini dimanfaatkan. Ya, syukur setiap pekan sekali diadakan kajian untuk mengkaji Al-Quran. Jazakumullah khair katsira untuk para muwakif. Ya. Oke, terima kasih. Kami mewakili remaja Masjid Umar bin Khattab sekaligus dari Komunitas Al-Jami mengucapkan jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikum jami'an atas pemberian ya wakaf Al-Quran dari Badan Wakaf Al-Quran. Semoga menjadi amal jariah dari para muhsinin yang sudah berpartisipasi wakaf Al-Quran lewat BWA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. 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 Susuran sing rapi. Barakallah. Terus mengkaji Islam, ya kalian jadi kader-kader, pejuang-pejuang yang akan meneruskan perjuangan Islam. Ya. Ini Mas Randy Junior. Ya. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Well, nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sigdan Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik kita aman, pada saat air surut maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa, apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mualaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.